sedang menyaksikan program berita terkini bersama saya Rayhan Hazal Fariski dan rekan saya akan Sayuda Ayu yang akan menyampaikan berita terbaru yang kami rangkum dalam program berita terkini. Baik pemirsa, kali ini kami akan menyampaikan informasi yang sangat penting bagi kesehatan bayi, yaitu imunisasi. Imunisasi merupakan salah satu langkah paling efektif untuk melindungi bayi dari berbagai penyakit berbahaya. Di Indonesia, berbagai penyakit yang sebelumnya menyebabkan kematian atau kecacatan pada anak kini dapat dicegah melalui imunisasi yang tepat waktu. Mari kita bersama-sama menyaksikan informasi lebih lanjut mengenai imunisasi yang akan disampaikan oleh reporter kami, yaitu Nafisa Salman. Selamat sore pemirsa, saat ini saya berada di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen untuk melaporkan mengenai imunisasi pada bayi di tengah masyarakat ini. Seperti yang kita ketahui, imunisasi merupakan upaya untuk melindungi bayi dari berbagai penyakit menular dan berbahaya. Untuk mengetahui lebih lanjut, saya akan bertanya kepada beliau mengenai pentingnya imunisasi dan bagaimana tanggapan beliau. Ini saya akan memberikan sedikit informasi untuk imunisasi dasar pada bayi dan balita. Untuk imunisasi dasar pada bayi atau balita itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu HB0, kemudian BCG sama polio, ada DPT juga, ada IPV, PCV, campak, dan juga PCV. Nah, itu nanti akan diberikan sesuai dengan usia tiap anak masing-masing atau bayinya, sesuai dengan usianya yang sudah tertera di buku KIA itu sebenarnya seperti itu. Kemudian, kenapa bayi atau balita harus rutin diimunisasi? Karena sekarang itu banyak kasus, biasanya anak itu kalau nggak imunisasi sesuai jadwalnya, nah itu rata-rata bayi atau anak itu kemudian kedepannya dia akan mengalami stunting. Nah sekarang kan banyak kasus ya tentang stunting. Nah itu bisa salah satu pemicunya karena imunisasi dasarnya itu tidak terpenuhi. Kemudian ada juga faktor kasus di daerah itu orang tua mungkin dari faktor agama atau mungkin gimana itu tidak mau diimunisasikan. Padahal sebenarnya untuk imunisasi itu sudah peraturan dari kesehatan dari sananya itu memang harus rutin diberikan sesuai dengan usianya. Kemudian ada penyakit mungkin yang dapat dicegah apabila anak atau bayi atau anak itu imunisasi. Nah itu dapat mencegah dari pertama kayak campak, terus juga polio. Kadang kan ada anak mungkin kakinya polio. Nah itu karena dia bisa jadi karena belum terpenuhi untuk imunisasi polionya. Kemudian untuk campak, nah biasanya kan tetap anak itu suatu saat mengalami campak. Apabila anak sudah mendapatkan vaksin campak, otomatis nanti saat dia mengalami campak itu yang terjadi pada dirinya tidak separah pada anak yang tidak diberikan vaksin untuk campaknya. Kemudian untuk tantangan terbesar dalam menghadapi orang tua mungkin yang menentang imunisasi ya, biasanya kita akan memberikan kayak suatu masukan untuk mereka, dukungan, dan juga kayak diberikan penyuluhan tentang imunisasi itu apa sih dan kegunaannya apa, terus jangka panjangnya itu bagusnya untuk ini, nanti tidak diberikan takutnya terjadi seperti ini. Nanti biasanya kita akan lebih mensupport mereka, memberikan informasi kepada mereka apabila mereka belum mau. Mungkin kan mereka nggak mau karena nggak tahu ya seperti apa nanti dampaknya kalau anaknya tidak diimunisasi. Nah mungkin dengan kita memberikan informasi kepada mereka, mereka nanti bisa tahu oh seperti ini, nanti bisa ada pikiran oh berarti imunisasi itu penting untuk anak. Tuh. Kemudian untuk pesan atau yang dapat kami sampaikan untuk para ibu-ibu atau orang tua di sana, intinya semua imunisasi yang sudah tertera di buku KIA atau KMS bayi itu semuanya penting untuk bayi atau anak. Jadi bagusnya memang dari awal sampai awal dia
mulai dapat imunisasi sampai selesai itu memang full harus dapat. Karena kalau misalkan tidak diberikan, takutnya nanti ada jangka panjang yang akan terjadi pada anak. Mungkin untuk waktu dekat belum terlihat, tapi untuk jangka panjangnya kadang bisa terjadi. Yang seperti yang lebih banyak terjadi sekarang itu adalah stunting. Nah, itu memang baru banyak kasusnya anak-anak stunting. Salah satunya disebabkan karena tidak terpenuhinya dari imunisasi dasar mereka. Kemudian anak biasanya kekebalannya juga lebih terhambat, juga berkurang, jadi lebih mudah untuk sakit, itu juga termasuk. Jadi untuk para orang tua, bagusnya nanti untuk waktu anak imunisasi, monggo semuanya diimunisasikan di tenaga kesehatan terdekat, biar generasi yang akan datang untuk anak-anaknya semua dalam kondisi sehat dan juga bisa menjadi anak yang baik untuk negara kita. Dalam beberapa tahun terakhir, imunisasi menjadi salah satu program kesehatan yang sangat penting untuk melindungi anak-anak dari berbagai penyakit berbahaya dan melindungi dari stunting. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus menggalakkan program imunisasi untuk bayi dan balita. Namun, masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi, termasuk kesadaran masyarakat yang belum merata mengenai pentingnya imunisasi, serta beberapa kekhawatiran terkait efek samping dari vaksin. Berdasarkan data terbaru, meskipun angka cakupan imunisasi di Indonesia telah meningkat, masih ada beberapa daerah yang mengalami penurunan cakupan imunisasi yang dapat membuka peluang bagi penyakit menular kembali mewabah. Demikian, informasi langsung dari saya. Semoga dengan informasi ini, lebih banyak orang tua yang memahami pentingnya imunisasi untuk kesehatan bayi. Terima kasih. Kembali ke studio. Beberapa pekan terakhir, beberapa wilayah di Sragen mengalami peningkatan jumlah kasus yang disebabkan oleh penyakit dari cuaca yang tidak menentu. Karena itu, banyak warga di Sragen yang mengalami penyakit dari mulai flu hingga demam tinggi. Oleh karena itu, mari kita menyimak bersama dengan lebih detail bersama reporter kami, Fawaz Sabit Albara. Sore pemirsa, saya Fawaz Sabit Albara melaporkan pada Minggu 17 November di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, tepatnya pada praktek bidan Sriningsih. Di sini saya akan memberikan laporan mengenai dampak dari cuaca yang tidak menentu pada kesehatan masyarakat. Untuk itu, saya akan mewawancarai narasumber yang seorang bidan tentang penjelasannya mengenai dampak cuaca yang tidak menentu ini. Di musim cuaca yang tidak menentu, kadang panas, kadang hujan, pasien saya kebanyakan menderita penyakit batuk, demam, dan akhir-akhir ini yaitu gondongan. Penyakit gondongan ini menyerang pada anak-anak, dan gondongan tersebut disebabkan oleh virus yang dapat ditularkan melalui percikan air liur dengan perantara batuk, bersin, dan percakapan yang dekat. Anak yang terinfeksi dapat menularkan virusnya kepada orang lain selama 1-7 hari sebelum gejala muncul dan 5-9 hari setelahnya. Beberapa cara yang dilakukan untuk pencegahan penyakit gondongan pada anak. Yang pertama yaitu memberikan cairan yang cukup untuk anak yang agar tidak dehidrasi. Yang kedua, memberikan obat penurun demam. Kemudian untuk mencegah terjadinya gondongan tersendiri, kita dapat melakukan pencegahan dengan cara imunisasi MMR atau imunisasi campak atau rubella. Yang kedua, menjaga kebersihan, sering cuci tangan. Kemudian menjaga pola makan dengan makanan yang sehat. Kepada masyarakat untuk menjaga anak-anaknya agar menjaga kebersihan. Terus jangan lupa yang punya bayi, balita dilakukan imunisasi 2 kali, umur 9 bulan sampai 1 tahun, yang kedua 4-6 tahun. Terus makanan yang bergizi, istirahat cukup.
Para ahli kesehatan mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada, terutama bagi mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah, seperti anak-anak, orang tua, dan mereka yang memiliki kondisi sakit tertentu. Perubahan cuaca yang tidak menentu dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh menjadi lebih diserang virus dan bakteri. Hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir juga memperburuk kondisi lingkungan, sehingga meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Untuk itu, masyarakat dihimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan, mengkonsumsi makanan bergizi, serta rajin mencuci tangan. Jangan lupa untuk segera memeriksa diri ke rumah sakit atau tenaga kesehatan terdekat jika gejala penyakit mulai muncul. Demikian berita yang bisa kami sampaikan. Saya Rahan Nazar Fariski bersama rekan saya Saya akan Sayuda Alayu mengucapkan terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.